la hadihi niyah wa la kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syuhunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang berkumpul di satu majlis dalam rangka membaca ayat suci Al-Quran dan menelaah Al-Quran, insya Allah akan turun ketenangan dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam membaca Al-Quranul Karim, karena membaca Al-Quran itu dari satu huruf Al-Quranul Karim dikasih imbalan, dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebajikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an menjadikan obat bila kita lagi banyak kesusahan, lagi banyak kesulitan, bacalah Al-Qur'an. Insyaallah dengan ikhlas hati membaca Al-Quran akan menjadi ketenangan dalam hati kita. Sahabat Abi Hurairah berkata, meriwayatkan, beliau menegarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlullah. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyukrim, maka kalian harus menghormati, harus memuliakan ahlullah. Kita kan pingin bertemu dengan Gusti Allah ya. Yang diharapkan kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada nikmat yang paling nikmat mengalahkan nikmat Allah semuanya kecuali bertemu, melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mau bertemu, bermuajahah, berhadapan dengan Allah nanti yaumul qiyamah, fal yukrim, muliakanlah ahlullah. Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wajal ahlul. Sahabat Abu Hurairah bertanya, apakah ada ya Rasulullah ahli Allah di dunia? Qala na'am, qila manhum ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Ahli Allah di dunia itu orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya biasakan, dawamkan membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala dari satu huruf 10 misil kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilipat gandakan. Yang lebih utama ditadaburi, dipikirkan makna dan artinya, dan membaca Al-Qur'annya sesuai dengan aturan membaca Al-Qur'an. Makanya kita belajar membaca Al-Qur'an, ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Jadi kita harus menghormati dan memuliakan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ala man akramahum faqad akramahullah wa atahullahu fil jannah. Ingatlah
siapa orang yang memuliakan dan menghormati orang yang membaca Al-Quran, Allah akan memberikan apa yang kalian butuh, dan Allah akan memberikan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang membacanya, apalagi kita yang membacanya sendiri ya. Memuliakan orang yang membaca Al-Quran juga akan dimasukkan, akan dikasih pahala Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang membacanya. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim diceritakan, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan wasbah bi buhuril ilma fawaidu. Jadi setiap hari itu harus berfaedah. Ya. Setiap hari itu kita harus menambah faedah. Setiap hari kita harus rutinkan istiqomah membaca Al-Quran, mau 1 ayat, mau 2 ayat, mau 3 ayat. Jadi istiqomah, karena dalam Al-Quran dikatakan siapa orang yang beristiqomah dalam berbuat kebaikan akan turun dari langit para malaikat dan akan memberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesejahteraan dan ketentraman hidupnya. Faqad wa man ahanahum faqad ahanallah wa man adkhalahu an-nar. Siapa orang yang menghinakan, menyepelekan orang yang sering membaca Al-Quran, maka Allah akan menghinakan di dunia dan di akhirat, dan Allah akan memasukkan orang itu ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berkumpul, bermuajahah bersama-sama dalam rangka belajar membaca Al-Quranul Karim, membaguskan bacaan Quran. Karena orang yang paling mulia itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling bagus dari kalian itu umum ini. Yang paling bagus dari kalian itu man ta'allamal Quran, orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul, balighani walau ayah, sampaikan pengertian kalian, kemampuan kalian, ilmu kalian, walaupun cuma hafal 1 perkara, 1 ayat. Itu wajib disampaikan pada orang yang membutuhkan. Jadi ilmu itu jangan disembunyikan, harus dikasih pada orang lain. Karena ilmu itu seperti api. Coba api, misalkan kita punya api, korek gas, dikasih ke orang bukan hilang, tapi bakal bertambah. Jadi ilmu itu dikasih pada orang lain tidak akan habis, bahkan ilmu itu akan tambah. Ya. Jadi ilmu itu seperti api, akan bertambah, tidak akan habis dikasih ke orang. Oleh karena itu kita mulai belajar makharijul huruf. Karena makharijul huruf itu terbagi 7. Ya. Yang 7 itu disimpulkan menjadikan 5 bagian. Makharijul huruf. Apa arti makharijul huruf? Ada huruf hijaiyah, ada makharijul huruf. Kalau huruf hijaiyah, huruf hafal-hafalan huruf hijaiyah semuanya ada 28 dari amjah nyampe ya. Itu huruf hijaiyah namanya. Ada makharijul huruf. Kalau makharijul huruf tempat keluarnya huruf. Ya, tempat keluar huruf itu ada 17. Ada 17 disimpulkan di 5 tempat. Makharijul huruf sab'ata asyara alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf semuanya 17 dikumpul gitu menurut ulama yang lebih jelas.
Jadi arti makharijul huruf itu tempat keluar huruf. Yang pertama makharijul huruf itu jawful fami. Arti jawful fami itu lubang mulut. Lubang mulut. Apa yang keluar dari jawful fami? Yang keluar dari jawful fami seperti a, ao, ae, u, i, ya. A, hamzah, ata atau amjah wau sebelumnya harkat fathah au, atau ia sebelumnya harkat fathah ae, atau ia sebelumnya harkat kasroh i, ya, harus dibuka mulutnya. Jadi kalau tidak dibuka harus maksimal bukanya a. Kalau tidak maksimal itu keluarnya kedengarannya ragu samarnya a'udzu billah. Jadi yang pertama tempat keluar huruf itu yaitu jawful fami. Buka mulutnya Mang Tahir. A, I, U, Ba, Bi, Bu gitu. Kalau dulu belajar kan begitu ya. A. Yang kedua makharijul huruf itu halqun. Arti halqun itu tenggorokan. Bukan khalqun, ada halqun, ada khalqun. Kalau halqun tenggorokan. Yang keluar dari tenggorokan itu ada 6: hamzah, ha, ain, he, ghin, kha. Ha di sini ya. Ha adnal halqi, ha. Hayya 'alas shalah. Harus terasa di dada, bukan hayya 'alas shalah. Ya. Itu udah robah artinya, maknanya. Ya. Kalau robah makhrajnya berarti kalau tidak tempat makhrajnya berarti maknanya robah. Ya. Ha hamzah, ha, ain, he, ghin. Ghairil mag, jangan ghairil magdu, jangan ghairil magdu, itu dikolkolahkan. Kalau dikolkolahan berarti hurufnya jadi 2. Ghairil magdu, ghairil magdubi, ghairil magdu, ghairil. Paling sulit itu mengeluarkan makhraj dad. Paling sulit mengeluarkan makhraj dad. Makhraj dad itu keluarnya dari pinggir lisan antara kanan dengan kiri. Mau dibaca dengan di sebelah kanan boleh, tapi kurang masyhur. Mau dibaca sebelah kiri lebih boleh. Itu yang masyhur di sebelah kiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau baca begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu udah membuang satu huruf. Jadi harus ditahan dulu lamnya. Karena di situ ada syidah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin. Ujung lisannya ditempelkan ke atas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu namanya makharijul huruf yang keluar dari halqi, semuanya ada 6. Harus tepat di tempatnya. Yang dinamakan idhar, kalau lagi belajar dulu idhar huruf
halak idhar halki. Hafal gak kaidahnya idhar halki? Dulu kan masih ingat kita lagi belajar ya. Hamzun fahaun summa ainun haun mukhmalatani summa ghinun khaun hamzah dan ha ain dan he tak titikan tambah dua khogin pada dititikan. Apa tuh? Hafal gak? Apa? Harus apa? Apa? Supaya kita membaca Al-Quran berjelas. Jelas. A. Yang ketiga, makharijul huruf itu lisan. Yang keluar dari lisan makharijul huruf itu ada 18. Lisan itu lidah. Yang pertama aqsal lisan wa ma yuhadihi minal hanakil a'la. Artinya puhu lisan, puhu lidah. Seperti huruf qa, qa, qa. Sini qa. Ya, kan ada puhu lidah, pangkal lidah yang nempel ke dada. Qa, qa, qa. Ya. Min qablikum min qa, ya, min qablikum, ya, min qablikum itu namanya aqsal lisan, pangkal lidah, pupuh lidah. Sini nih keluarnya, tempat keluarnya dari tengah lisan. Syayata. Yang ketiga iya. Yang ketiga iya. Jadi makhraj tempat keluar huruf wastul lisan, tengah-tengah lisan, ya, antara bawah langit-langit atas, antara bawah langit-langit, jim, iya, sya, itu namanya wastul lisan. Yang ketiga, yang keluar dari makhraj lisan yaitu ihda syafataini lisan wa ma yaliha minal adrasi allati fi janibil aysari wal ayman, yaitu huruf dod. Dod itu keluarnya dari salah satu pinggir lisan. Dari salah satu pinggir lisan itu namanya keluarnya huruf dod. Min hafatil lisan bainal adros, dari pinggir-pinggir lisan antara daging tempat jadinya gigi, namanya makhraj dod, tempat keluar dod. Ya, seperti tadi ghairil, bukan di depan, karena hampir keliru antara dod dengan do. Bukan di depan lidahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu do, ya, bukan dod. Waladhdallin, do itu mah. Kalau dot keluar di pinggir. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Waladhdallin. Allah, kalau Allah mah ujung lisan, ujung lidah, di ujung gigi depan do. Ya, do. Itu do. Wadadu min hafataihi idwaliya ilal adrasi min aisar wa yumniha. Jadi makhraj do, dot, tempat keluarnya antara pinggir lisan antara gusi sebelah kanan atau sebelah kiri. Coba Bang Tahir, coba
Ghairil maghdub maghdubi alaihim waladdallin. Bukan walabdolin, bukan walabdolinnya, walabdolin, bukan walabdolin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena ini Fatihah itu termasuk rukun sholat. Kalau rukun itu kalau ketinggalan berarti harus dibalikan lagi. Makanya kita belajar Fatihah itu harus benar-benar. Karena kalau Fatihahnya kurang berarti harus kembali lagi, balik lagi Fatihahnya. Misalkan ada huruf yang gak jelas, dal ketukar dengan da, itu harus balik lagi membaca Fatihahnya. Ya. Kalau apalagi kita tahu bahwa tidak boleh menukarkan huruf dengan huruf lain atau ketinggalan tasdid aja, itu kan menimbulkan harus kembali lagi membaca Fatihahnya. Ya, kalau tidak balik lagi berarti sholatnya tidak jadi, karena itu termasuk rukun. Makanya dalam kitab I'anatul Thalibin, ahli qori, ahli membaca Quran tidak sah bermakmum pada orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Itu dalam kitab I'anatul Thalibin kan dijelaskan, la yasihu ahlul qori, tidak sah ahli qori bermakmum pada orang yang tidak benar baca Al-Qurannya. Apalagi Fatihah termasuk rukun termasuk rukun sholat qauli atau tahiyat, at-tahiyat atau salam juga termasuk rukun qauli. Assalamualaikum, jangan assalamualaikum, salah itu assalam, kon assalamualaikum warahmatullahi, itu udah ganti dengan sya-nya. Ya. Itu baca salam itu rukun, baca salam yang ke kanan itu rukun dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan diganti dengan sya, assalamu. Ya. Itu gak dirubah mananya itu. Mananya dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan assalamu ya. Dot. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu banyak nirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengetahui lamnya panjangkan, lillahi, jangan lillahi, panjangkan lamnya, kan itu badal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Ra, tafhimnya bukan begini, mengetahui ar-Ra, bukan begitu bacanya.
arro. arro Jadi bibir bawah ke atas kan. Arro. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kayak pakai amjah, mutahhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kayak pakai amjah, mutahhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. To di mana to? To. Ada to, ada to. Siratal to itu ujung lisan di belakang pangkal gigi atas. To. To. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Gitu ya. Yang selanjutnya makhraj tarful lisan wa fawqas sanayal suflain. Ujung lisan di atas gigi suflain, di agak di bawah suflain. So. Jadi tempat keluarnya di ujung lisan, tarful lisan. So, sin, ya. So, sin, za. So, sin, za. Hurufnya ada 3. So, sin, za. Siro, so. Bukan si, tapi so. Taraful lisan, ujung lisan di atas gigi 2. So. Sin, so, sin, za. So, sin, za. Aso. Kalau belajar dulu biar gampang. Aso, asi, asu.
bukan asu. Asu. Apa asu? So. Biar gampang. Makanya kalau belajar makharijul huruf biar tepat harus ada huruf yang mati. Seperti babi buba buban nabi babna minal mubani mubaba aba abiba, itu jelas kan? Jadi ujungnya harus dimatikan biar jelas. Seperti tati tuta tutan nati tatna minal mutni mutata. Jadi harus dimatikan biar gampang. Seperti syashi susha susanna sisanna minal musni musasa. Sasa. Nah, jadi kita harus menjaga pembacaan Fatihah dan kita belajar membaguskan bacaan Fatihah supaya kita sholat itu, karena Fatihah itu termasuk rukun sholat. Kalau baca surah mah tidak termasuk rukun, tapi Fatihah termasuk rukun sholat. Baca surah itu sunnah dalam sholat, itu sunnah hukumnya. Tapi Fatihah termasuk rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Yang selanjutnya makharijul huruf, tempat keluar huruf, tarful lisan wa bin atrafis sanayal ulyatain, ujung lisan dan antara ujung gigi yang bawah. Ujung lisan antara gigi yang bawah hurufnya do. Ulyatain antara gigi bawah dengan atas do, za, do, za, sa. A'udzu, bukan a'udzu tapi a'udzu. A'udzu billah da. A'udzu billahi minasyaitonir ya'limun zalimin sa. Sa itu se. Kalau dulu mah lagi belajar di kampung mas se, alif, b, t, se. Jadi ujung lidah di antara ujung gigi dua, antara ujung gigi atas bawah se. Ya. Dalam surah apa itu yang banyak se-nya? Surat Anas. Yang selanjutnya makhraj huruf, tempat keluar huruf. Tempat keluar hurufnya, oh ini yang terakhir ya. Yang terakhir tempat keluar huruf itu yaitu ujung lisan. Ujung lisan itu lidah dengan antara gigi dua. Itu namanya makharijul huruf yang keluar dari lisan. Semuanya ada 18 huruf. Jadi yang keluar dari lisan ada tarful lisan, adna lisan, aqsal lisan dan wastul lisan. Semuanya ada 18. Ya, jadi tempat keluar huruf itu semuanya ada 17, disingkat jadi 5. Tempat keluar huruf itu ada 17, disingkat menjadi 5. Coba kaidahnya bareng. Makharijul huruf sab'ata asyara alladzi yakhtaruhu man ikhtabar makhraj huruf. Semuanya 17 menurut ulama yang lebih jelas. Yang ketiga, makhraj huruf itu syafatain. Arti syafatain itu bibir dua. Syafatain. Yang pertama
min batnis syafati sufla wa tarfis syafatainil ulyatain, antara perut bibir syafatil sufla, perut bibir bawah, wa tarfis syafatainil ulya, dan ujung bibir dua. Hurufnya ada satu yaitu fa. Torpus syafataini batnis syafati sufla. Batnun itu apa? Batnun itu? Batnun itu perut. Perut itu beteng macam namanya. Beteng bibir, perut bibir. Perut bibir atas, wa torpus syafatainil ulyatain. Dan di ujung gigi fa, di ujung gigi fa. Di ujung gigi bawah fa. Ya. Jadi bukan ditempelkan bibinya, Mang Tahir, fa itu. Hayya alal falah, salah itu bacanya. Fa. Hayya alal falah. Hayya alal falah, bukan hayya alal falah. Ya. Hayya alal falah. Falah itu ya. Fa. Angin, ada anginnya keluar. Fa. Ada kayak yang swing itu. Gimana yang swing itu? Ada keluar gitu kalau ngomong. Ya. Fa. Ya. Fa. Fa. Ada hamzahnya. Hayya alal falah. Coba. Hayya alal Mana falah. bibir bawahnya mana? Ini. Gigi bawah. Ini. Tempelkan ke bibir atas. Fa. Fa. Ya. Jadi ya ya. Hayya alal falah. Bukan hayya alal falahnya. Kalau hayya alal falah itu salah bacanya. Ya. Fa ya. Nah, ini fa. Tidak tepat. Fa. Falah. Hayya alal falah. Jadi yang keluar dari bibir dua itu pertama antara perut bibir atas dengan ujung gigi yang bawah. Yang bawah. Fa. Falah. Fa. Yang kedua yang termasuk makhraj syafatain, yaitu ma baina syafataini, antara bibir dua. Jadi bibir harus rapat dengan bibir, hurufnya waw, ba, mim, itu mah harus rapat. Coba kalau tidak rapat kan nggak bisa. Ba, mim, waw, itu antara bibir dua. Waw, ba, mim, itu yang dinamakan makhraj syafatain. Lam bukan. Lama termasuk makhraj lisan, lam. Satu jawabul fami, dua khalqi, tiga syafatain, empat khaysum itu apa? Yang termasuk yang mengandung gunnah, yang mengandung gunnah seperti ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah mah enggak berdengung. Yang berdengung namanya itu makhraj syafatain, makhraj khaysum. Makhraj khaysum itu yang keluarnya harus dari lubang hidung, berdengung. Yang termasuk ada gunahnya berdengung itu namanya syafatain. Satu jawabul fami, dua halqi, tiga syafatain, empat lisan, lima khaysum. Jadi makhraj huruf yang 17 itu disimpulkan oleh ulama pengarang ilmu tajwid jadi 5 tempat. Yang pertama lubang mulut, yang kedua halqi tenggorokan, huruf halqi ada 6, yang ketiga lisan, yang termasuk keluar dari lisan ada 18, yang keempat makhraj syafatain, artinya bibir dua ada, yang termasuk
ujung gigi bawah dengan nempel dengan perut bibir yang atas, makhraj satu yaitu fa. Yang kelima namanya makhraj yang mengandung gunnah seperti idgham bi gunnah atau gunnah asliyah. Gunnah asliyah atau gunnah aridiyah. Karena gunnah itu ada dua. Yang pertama gunnah asliyah. Gunnah asliyah itu apa, Mang Tahir? Yang dinamakan gunnah asliyah itu apa? Yang dinamakan gunnah asliyah itu kalau ada nun di tasdid atau mim di tasdid itu bacaannya harus tiga harkat. Jangan dikurangi, harus 3 harkat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya 3 harkat di atas gunnah aridiyah. Ada yang dinamakan gunnah aridiyah. Gunnah aridiyah itu seperti idgham bi gunnah atau ikhfa, iqlab, idgham mislen shogiren, ikhfa syafawi. Banyak yang termasuk gunnah aridiyah itu ada 14. Kalau gunnah aridiyah pembacaannya 2 harkat, 1 alif 2 harkat. Seperti wa may ya'mal misqala wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu namanya gunnah aridiyah. Udah paham ya? Jadi kalau idhar kan? Idhar mah harus jelas di bibir, jelas di tenggorokan, namanya idhar. Seperti idhar halqi ya, an'amta antara nun tasdid, nun mati atau tanwin jelas ke huruf taknya ya, tidak disamarkan. Kalau ikhfa kan disamarkan antara makhraj nun mati dengan huruf ikhfanya, seperti minkum bukan minkum. Jadi nun matinya disamarkan. Ya. Bukan minkum tapi minkum. Itu namanya ikhfa abad. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadikan tambahnya ilmu wawasan kita. Walaupun secara penyampaiannya tidak maksimal, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaannya. Yang benar dari kalamullah, dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan dan keterbatasan ilmu saya. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya